Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Sobat Vidivisi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali di renungan Ramadan bersama Ceda. Kenapa kita harus mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur? Karena pertama untuk menunjukkan bahwa Islam ini bukan ajaran rahbaniyah. Tidak bisa kita menjalankan Islam hanya sekedar ritualitas yang mengabaikan hal-hal lain. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang setengah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa saya akan berpuasa terus wisol dan saya tidak pernah berbuka, maka Rasulullah mendengar itu kaget. Satu lagi malah menyaut dengan apa? Saya akan bertahajud terus dan tidak pernah tidur. Maka mendengar ini Rasul langsung keluar, la umalak, ngapain kamu begitu? Siapa yang lebih bertakwa? Dirimu, kalian, apa aku? Ya engkau ya Rasulullah, pokoknya nabinya engkau. Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Maka di dalam Islam tidak boleh wisol, puasa di mana dia sambung menyambung, walaupun dia kuat 3 hari, maka puasa harus disegerakan. Meskipun yang disegerakan bukan hanya puasa. Satu, janda kalau sudah ada orang yang tepat untuk melamar segera diterima, karena janda itu nanti berpengaruh kepada fitnah yang ada. 2, jenazah segera dikuburkan kalau sudah meninggal. Jangan dibiarkan sampai dia menunggu terlalu lama. Yang ketiga, warisan segera dibagikan dan sholat pada waktunya. Kalau udah adzan disegerakan awal waktu berjamaah di masjid. Juga tidak boleh orang tahajud tanpa mau tidur. Ketika Rasulullah masuk masjid, tiba-tiba di masjid ada tali yang menggelantung. Ini tali siapa? Masjid nggak mau direnovasi kok ada tali, ini tali apa? Itu talinya Asma. Asma siapa? Anaknya Abu Bakar. Kalau gitu panggil ke sini. Ini tali apa ini? Ya Rasulullah, bukankah sebaik-baik sholat adalah untuk tahajud? Tapi saya sering sholat sambil ngantuk. Maka saya kadang-kadang sholat sambil pegangan tali. Berlebihan di dalam ibadah itu. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan sedikit pun dari tahajudmu. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Karena wa inna li jasadika alaika haqqon. Dalam tubuhmu itu ada hak yang harus ditunaikan. Dalam keluargamu ada hak yang ditunaikan, suami punya hak untuk ditunaikan. Maka tidak boleh kita itu memaksa-maksa diri sampai nggak tidur semalam suntuk hanya untuk tahajud. Karena salamatul insan, selamatnya insan, selamatnya manusia, sobat Vidivisi, satu kalau bisa menjaga mengerin apa yang di antara 2 bibir. Yaitu makanan, minuman, dan juga perkataan termasuk cabang-cabangnya. Yang kedua, apa yang di antara 2 paha. Yaitu apa yaitu 2 paha? Ya apa yang di antara 2 paha. Dan disitulah inti puasa, mengendalikan apa yang di antara 2 bibir, makanan, minuman, dan perkataan. Yang kedua, mengendalikan farji, kehormatan. Maka aku juga sholat malam, tapi juga ada tidurnya. Saya juga sholat, tapi segera ketika saya sholat itu juga bukan berarti tidak tidur sama sekali. Ketika saya berbuka, ketika saya berpuasa juga ada bukanya. Orang sholat juga dianjurkan, tapi sholat juga diimbangi dengan kerjaan. Satu ketika Rasulullah melihat ada orang yang Masya Allah ibadahnya bagus. Sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Dia mungkin SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Dia haji, dia umroh segala macam, disebut dia itu orang yang luar biasa, ahlul jannah. Lah kok bisa? Karena dia sholatnya bagus, puasanya oke, baca Qur'annya oke, sholawatnya oke. Tapi Nabi mengatakan bagaimana kalau orang sholat terus, di masjid terus makannya gimana? Makannya dikasih orang. Terus kerjanya apa? Dia nggak kerja. Kata Nabi, orang yang bekerja itu ibadahnya. Nabi tidak menyebut kerjanya, ibadahnya. Ternyata kerja itu juga ibadah. Lebih baik daripada di masjid terus tapi nggak mau kerja. Laisa bi khairikum man tarokat dunya lil akhirah wa tarokal akhirah li dunyaka. Bukan sebaik-baik kamu orang yang mencari dunia lupa kepada akhirat, mencari akhirat lupa kepada dunia. Walakin man yusibuhuma. Maka di dalam surat Jum'ah
ayat 9, 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kalau kamu sedang berdagang, dengar azan, terus tinggalkan jual belimu, masuklah ke masjid. Maka sekali lagi, bagaimana orang sudah dalam keadaan kerja, dengar azan, dia sholat. Setelah sholat, jangan tidur di masjid. Fangtasiru fil ard, maka kita bertebaran di muka bumi. Jadi kita ibadah mahdoh, tapi juga kerja dunia. Tapi setelah kerja dunia, kita juga jangan lupa kepada ibadah kita. Jadi ibadah bukan sekedar nyari dunia, tetapi juga wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 76, 77, 78 bicara tentang jangan sampai kamu mencari akhirat lupa pada dunia, atau sebaliknya mencari dunia sampai lupa kepada akhirat. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Sobat Vidivisi yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka orang yang tahajud berlebihan juga nggak boleh, puasa sampai berlebihan nggak mau berbuka sampai puasa wisol, puasa itu sambung menyambung sampai berbuka, itu juga nggak boleh. Islam mengajarkan tawazun, keseimbangan antara bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita cari bagaimana bahagia itu juga di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Kita tidak mengenal orang yang hanya cari akhirat saja, tapi lupa dunianya, atau cari dunianya saja, tapi lupa kepada akhirat. Untuk itulah maka kembali kepada kenapa kita harus segera berbuka puasa. Karena Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana sifat ritualitas saja, tetapi juga bagaimana Islam ini juga mengajarkan bahwa puasa ini bukan untuk membunuh nafsu, tetapi hanya mengendalikan. Ada saatnya nafsu itu harus dikendalikan, maka inti dari puasa adalah al-imsak. Maka sebelum puasa selalu kita dengar imsak, imsak artinya menahan diri. Bukan imsak terus nambah makanan, bukan. Menahan diri. Nahan diri apa? Bahwa orang itu hanya ditahan, maka tidak dimatikan. Maka ketika kita sudah waktunya berbuka, disegerakan. Justru tidak bijak kalau sudah azan, tapi kita menunda-nunda puasa untuk berbukanya. Segerakan berbuka, dan kalau bisa sebaik-baik sahur juga akhir dari waktu sahur itu sendiri. Jadi tidak bisa sahur di tengah malam. Dia harus di waktu di mana sudah dekat dengan subuh. Renungan Ramadan bersama Sidia, bersama saya Ustaz Wijayanto, Sobat Vidivisi, mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita, amaliyah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segerakan berbuka, sekali lagi, segerakan untuk sholat pada waktunya, segerakan untuk bagaimana kalau ada jenazah jangan terlalu ditunda-tunda untuk segera dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syafania di Kreasi Resep Cedea. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari Cedea Cikuwa Mini, yaitu Cedea Cikuwa saus padang. Kita akan bikin saus padangnya terlebih dahulu. Panaskan wajan, minyak secukupnya, masukkan bawang bombay, bawang putih cincang, bawang merah cincang, cabai merah, tumis hingga harum. Akan kita tambahkan saus sambal, kecap manis, air, jahe iris, kaldu, merica, dan garam. Aduk hingga rata. Setelah mengental, terakhir kita akan masukkan Cedea Cikuwa Mini. Kali ini saya menggunakan Cedea Cikuwa Mini. Cedea Cikuwa Authentic Japanese Recipe. Ada 3 pilihan, Cikuwa Mushroom, Cikuwa Long, dan Cikuwa Mini. Udah matang nih Cikuwa saus padang. Saya taburkan sedikit biji wijen dan daun ketumbar. Nah, ini dia Cedea Cikuwa saus padang. Silahkan dicoba. Cedea, ikan olahan bermutu.